menjalankan ibadah minggu kami. Kini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami isi dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan ini ya Bapa, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan ini dengan baik. Hanya ini doa kami ya Bapa, terpujilah nama-Mu kini dan panjang segala masa. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita. Selamat hari Minggu. Seperti pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, Abang Ina dan saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Golfried Yosua Hindoli Selan. Ibu yang melahirkan saya Boru Syaniba. Saya berasal dari kota Pematang Siantar. Alasan saya berdiri di tempat ini karena memenuhi tugas praktek khotbah dalam mata kuliah homiletika di Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Teologi. Demikianlah Amang Inam dan saudara-saudara perkenalan singkat dari saya. Nats firman Tuhan kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab 2 Timotius 2 ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita semua, jemaat-jemaat yang terkasih bisa mengikutinya dalam hati. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injil. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun,
kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memulai dengan bertanya terlebih dahulu. Adakah jemaat yang datang di gereja HKBP Semarang Barat sedang mengalami penderitaan? Pasti ada. Begitu ya? Kalau begitu, kita ganti pertanyaan. Apakah ada jemaat HKBP Semarang Barat yang hadir pada saat ini sedang merasa bahagia? Saya ingin memberikan dua pilihan: penderitaan, kebahagiaan. Jadi jikalau Amang Inang dan jemaat-jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau pertanyaan itu dilontarkan kepada saya pribadi, saya justru memilih pilihan nomor 2, yaitu kebahagiaan. Siapa yang tidak mau hidupnya merasa bahagia? Kita sebagai orang Batak mengenal 3 prinsip hidup. Apa itu? Hamorau, Hagabeo, Asaha. Itulah 3 prinsip hidup orang Batak. Tetapi tidak bisa saya pungkiri, saya juga pernah merasakan sedih. Saya juga pernah merasakan kecewa. Saya juga pernah merasakan yang namanya penderitaan. Jadi setiap orang yang ada di dunia ini, apa yang dia impikan, apa yang dia harapkan, dan apa yang dia cita-citakan, yaitu kebahagiaan. Begitu juga dengan orang yang ada di dunia ini, pasti pernah mengalami yang namanya penderitaan. Walaupun semua orang menginginkan kebahagiaan, belum tentu semua orang bisa hidup bahagia. Semua orang ingin menghindari yang namanya penderitaan. Amang Inang dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan yang barusan kita dengarkan tadi pada hari Minggu ini, di mana pada waktu itu Paulus memberikan nasihat kepada muridnya yang bernama Timotius. Paulus secara khusus menasihati Timotius melalui sebuah surat yang dia kirim kepada Timotius. Di dalam suratnya itu, di dalam ayat yang pertama, Paulus menyampaikan supaya kiranya Timotius yang pada saat itu usianya masih sangat muda, Paulus menguatkan hati, Paulus menguatkan kepribadian Timotius dan menguatkan imannya untuk menghadapi segala sesuatu yang dihadapi oleh Timotius, yaitu penderitaan. Maka sebelum Paulus mengajak Timotius untuk memahami apa arti dari penderitaan itu, saudara-saudara yang terkasih, pertama sekali Paulus mengatakan supaya dia kuat di dalam Kristus Yesus, yang artinya
bahwa Timotius tidak akan pernah mampu menghadapi penderitaan kalau hanya mengandalkan pikiran, kalau hanya mengandalkan kekuatan, kalau hanya mengandalkan kepribadian, tetapi dengan mengandalkan kasih karunia dari Tuhan yang menyertainya dengan iman di dalam Kristus Yesus, maka dengan itulah dia akan kuat menghadapi penderitaan. Amang Inang dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Kristus Yesus, di dalam surat yang disampaikan oleh Paulus secara khusus mau mengajarkan Timotius memahami apa itu penderitaan yang dia hadapi, khususnya dalam bidang pelayanan. Dalam ayat yang kedua dan yang ketiga, Paulus dengan jelas mengatakan bahwa apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak orang, yang kupercayakan sebagai saksi, maka percayakan juga lah itu. Nah, Paulus juga memberikan kepastian kepada muridnya yang bernama Timotius untuk meneladani apa yang dia lakukan, supaya Timotius ikut menderita. Karena penderitaan yang dihadapi oleh Paulus itu bukanlah suatu penderitaan yang biasa. Biasanya orang menderita karena kelaparan. Biasanya orang menderita karena kemiskinan. Biasanya orang menderita karena kehilangan jabatan, kehormatan, materi, dan lain sebagainya. Nah, untuk menghilangkan penderitaan inilah orang akan berusaha menghalalkan segala cara supaya dia memperoleh kebahagiaan, dan pada akhirnya dia meninggalkan penderitaan itu. Akan tetapi Amang Inang dan jemaat yang terkasih, Paulus tidak demikian. Satu hal yang harus kita ketahui, sebelum Paulus memulai pelayanannya dalam memberitakan Injil Kristus, Paulus merupakan seorang yang pemberontak dulu. Dia seorang antikristus, dia seorang penjahat. Namun ketika Paulus mendapatkan suatu penglihatan daripada Tuhan, Paulus meninggalkan itu. Paulus tinggalkan itu semua dan melayani demi Kristus. Namun pertanyaan bagi kita semua di sini, apakah ketika Paulus melayani Kristus dalam memberitakan Injil firman Tuhan kepada orang-orang banyak, Paulus merasa bahagia? Iya, Paulus merasa bahagia. Tetapi di satu sisi pertanyaan buat kita, apakah Paulus merasa menderita? Iya, Paulus merasa menderita. Apa yang dirasakan oleh Paulus ketika mengalami penderitaan dalam memberitakan Injil kepada Tuhan di depan orang-orang banyak? Paulus sampai akhirnya di penjara, lebih tepatnya di kota Roma pada waktu itu, karena memberitakan Injil kepada Tuhan. Jemaat-jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bisa kita lihat di dalam nats Alkitab kita yang tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai kepada ayat ke-13. Saya ingin meminta kepada kita untuk membuka ayatnya yang ke-9. Untuk operator, mari kita bacakan sama-sama ayatnya yang ke-9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita,
malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Hal itulah yang menjadi alasan Paulus memberitakan Injil memberitakan Injil firman Tuhan kepada orang-orang banyak. Tetapi orang-orang banyak mengetahui bagaimana seorang Paulus, seorang pemberitaan Injil, tetapi satu sisi dia seorang pemberontak. Artinya, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penderitaan yang dialami oleh Paulus itu juga yang akan dialami oleh Timotius. Itu karena kebenaran, karena Injil Kristus, dan karena kebenarannya kepada Kristus, yang dipercaya bahwa Kristus yang dulunya disangkal oleh Paulus adalah Kristus Sang Juru Selamat, dan itulah yang menyebabkan dia menderita. Seperti yang sudah kita bacakan tadi, Amang Inang dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam ayatnya yang ke-9. Jadi pada konteks waktu itu, Amang Inang, Timotius mengalami penderitaan ketika dia memberitakan firman Tuhan di depan para orang-orang yang tidak percaya akan keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Kemudian saya ingin mengajak kita untuk membaca ayatnya yang keempat sampai kepada ayatnya yang ke-6. Mari kita bacakan secara bersama-sama. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi jemaat-jemaat yang terkasih, dalam nasihatnya Paulus ingin memberikan analogi kepada Timotius. 3 analogi yang sudah kita bacakan tadi. Apa tadi itu? Seorang prajurit, seorang olahragawan, dan seorang petani. Seorang prajurit yang senantiasa tidak memikirkan soal penghidupannya, prajurit yang senantiasa menaati apa yang disuruh dan apa yang diperintahkan oleh komandan. Nah, untuk memperjelaskan itu lagi, saudara-saudaraku, Paulus menganalogikan penderitaan atau posisi daripada Timotius itu seperti seorang olahragawan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara. Kemenangan itu tidak akan didapat kalau bukan karena dia menderita terlebih dahulu. Terkhususnya anak-anak muda. Ketika kita sedang melakukan olahraga, kita pasti merasakan yang namanya sakit, kan? Kita pasti merasakan apa itu cedera. Maka dari itu yang mau saya sampaikan di sini melalui analogi daripada Paulus itu, seorang olahragawan akan berjuang mati-matian untuk meraih kemenangan. Begitu juga dengan seorang petani. Kita bisa lihat bagaimana seorang petani dalam menanam padi di sawah. Dia berharap hujan turun dari langit agar dia dapat memperoleh hasil, yaitu panen padi. Namun apa yang terjadi ketika hujan tidak turun dari langit? Yang terjadi pada saat itu adalah musim kemarau. Seorang petani pastinya akan merasakan yang namanya kecewa, bahkan menderita, karena padi yang dia tanamkan itu
tidak menuai hasil. Padahal seorang petani ketika dia menanamkan padi itu, keluar keringat. Dia mencurahkan keringatnya untuk memperoleh hasil yang seperti yang saya katakan tadi, yaitu untuk memperoleh hasil panen. Itulah yang dianalogikan oleh Paulus kepada muridnya yang bernama Timotius. Artinya, Amangina dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita tidak melalui sebuah proses, kita tidak akan mendapat yang namanya hasil. Paulus sendiri, Paulus sudah sampai kepada sebuah proses, yaitu proses menderita yang membuat dia dipenjara karena Injil Kristus. Tetapi apa yang dia harapkan? Apa yang dia impikan dari penderitaannya dalam memberitakan Injil Kristus? Yang Paulus harapkan dan yang Paulus inginkan, saudara-saudaraku, bahwa dia akan mati bersama dengan Kristus, dan dia juga akan hidup bersama dengan Kristus. Sampai pada akhirnya Paulus akan mendapat kehidupan yang kekal. Itulah buah, itulah hasil yang ingin atau yang diimpikan oleh seorang Paulus. Amangina dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam hal ini kita mau diajak, kita mau diarahkan, kita mau diajar sebagaimana Paulus yang mau menderita. Jemaat-jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, lagu ini seharusnya kita sudah mengetahui, karena lagu ini sudah kita pelajari dan sudah kita nyanyikan pada waktu sekolah minggu. Saya akan katakan liriknya kepada saudara-saudara yang terkasih. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita tahu lagu itu? Kita tahu lagu itu. Maka dari itu, untuk pelayanan musik, boleh iringi lagu itu. Amangina dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu lagu itu. Mungkin lagu itu kita anggap biasa, karena lagu itu sudah kita nyanyikan pada waktu kita duduk di bangku sekolah minggu. Namun yang saya katakan di sini, Amangina, yang ingin saya sampaikan di sini, di dalam lirik lagu tersebut mempunyai makna yang terdalam. Lagu itu diciptakan
oleh seseorang yang berasal dari India, dan dia berasal dari suku Garo. Jadi Amang Inang pada waktu itu dia bersama dengan keluarganya dianiaya, bahkan diancam kepada kepala suku Garo pada saat itu. Di mana suku Garo di sini pada waktu itu Amang Inang dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Suku Garo itu merupakan suku yang terkenal dengan kanibalisme. Jadi pada waktu itu kepala desa mengancam seseorang dari India ini, apabila kamu tidak mengakui bahwa kamu adalah Kristen, keluargamu akan saya bunuh. Tetapi apa yang dikatakan oleh seseorang dari India ini? Seperti di lagu tersebut, jikalau engkau tidak mau bergabung dengan aku, ku tak ingkar. Yang pertama sekali yang dibunuh oleh kepala suku itu, saudara-saudaraku yang terkasih, ialah kedua anak laki-laki. Sehingga ancaman itu terus berlanjut karena yang tinggal dua orang, yaitu dia bersama dengan istrinya diancam, saudara-saudaraku, kalau kamu tidak mengakui bahwa kamu adalah Kristen, maka istrimu yang menjadi taruhan. Seorang yang dari India ini tetap mengatakan seperti itu, dan pada akhirnya istrinya dibunuh, sehingga tinggal dia sendiri. Dan sampai pada ujungnya dia tetap mengikrarkan keimanan dia, dan sampai akhirnya dia meninggal. Dan kata-kata yang dia katakan kepada kepala suku pada waktu itu, suku Garo, itulah yang kita nyanyikan. Mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka ajaran ini juga sampai kepada kita masing-masing. Apakah kita mau menderita bersama dengan Kristus? Apakah kita mau menderita karena iman kita kepada Kristus? Ada dua hal penting dalam pengajaran firman Tuhan ini. Yang pertama, firman Tuhan ini mau mengajak kita bahwa penderitaan sebagai prajurit Kristus itu tidak sama dengan dunia. Penderitaan kita karena mempertahankan iman di tengah-tengah penderitaan dunia. Artinya seperti apa? Banyak sekarang yang terjadi Amang Inang, ketika kita merasakan penderitaan, tetapi kita justru menambahi penderitaan itu. Apa yang dilakukan? Dengan menghalalkan segala cara. Orang bisa saja melakukan hal itu dengan cara yang bersifat negatif untuk meninggalkan penderitaan. Namun penderitaan di dalam Kristus Yesus tidak demikian. Seperti yang sudah kita ketahui Amang Inang dan saudara-saudaraku, 2 tahun yang lalu virus COVID melanda di negara kita. Apa yang terjadi ketika virus tersebut itu datang menghampiri negara Indonesia ini? Sekolah-sekolah dan universitas pada tutup. Begitu juga ada beberapa gereja yang tutup, sehingga kita tidak bisa melaksanakan ibadah secara langsung dan harus bertemu secara online dengan tujuan agar kita dapat menjaga jarak dan lain sebagainya. Virus COVID-19 ini menyebabkan orang kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, sehingga orang itu menderita karena perekonomian. Oke, kita bergumul di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita bergumul dalam memenuhi kebutuhan hidup kita masing-masing. Akan tetapi Amang Inang dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam pergumulan itu atau di dalam penderitaan itu, kita diuji. Apakah kita dapat mempertahankan iman kita terhadap sesuatu hal yang sangat sulit kita lakukan?
Tetapi untuk itulah kita terpanggil. Untuk itulah Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah penderitaan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini mempertunjukkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, atau penderitaan itu ada karena kelakuan kita kepada Tuhan? Kemudian hal yang kedua dalam firman Tuhan ini, penderitaan bagi prajurit Kristus itu merupakan suatu penderitaan yang membuat kita untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Penderitaan dunia membuat kita menjadi lemah. Penderitaan dunia membuat kita berputus asa dan bahkan membuat kita menyerah. Akan tetapi penderitaan, jikalau di dalam Kristus, akan membuat kita menjadi kuat. Ini yang harus kita imani, Abang Minang dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menderita di dunia ini karena kelaparan, karena kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, itu sering sekali melemahkan iman kita. Tapi kalau kita menderita karena kebenaran firman Tuhan, itu pasti menguatkan kita. Tidak bisa kita pungkiri, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penderitaan itu bakalan ada. Penderitaan itu datang di hadapan kita, setiap pribadi kita masing-masing. Maka dari itu, inilah yang menjadi tugas kita. Apabila penderitaan itu datang menghampiri kita, apabila penderitaan itu kita alami, maka yang menjadi tugas kita ialah yaitu dengan menguatkan dan mempertahankan iman kita di tengah-tengah penderitaan, sehingga kita pada akhirnya memperoleh hasil dari proses penderitaan yang kita alami, yaitu penderitaan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih atas pemberitaan firman yang Kau sampaikan kepada kami, ya Bapa, di mana kami menjalani